Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Natal untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hari ini kita belajar tentang iman orang-orang Majus. Kita bisa membayangkan betapa tingginya pengharapan orang Majus dalam mencari bayi yang adalah raja. Namun apakah mereka kecewa saat mereka mendapati sebuah gubuk sebagai istananya, serta ibunya sendiri yang miskin sebagai satu-satunya dayangnya? Inikah juru selamat dunia? Inikah raja orang Yahudi? Atau lebih tepatnya, inikah dia raja di atas segala raja di bumi ini? Ya, inilah dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Orang-orang Majus ini begitu bijaksana sehingga bisa memandang apa yang ada di balik hal yang terselubung, yaitu melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Di dalam diri bayi yang hina ini, kita menemukan Allah. Tidak terpikir bagi orang Majus itu untuk menyelidiki siapa bayi itu. Malah sebaliknya, yang pertama, mereka mempersembahkan diri mereka sendiri kepadanya. Mereka sujud menyembah dia. Kita tidak membaca bahwa mereka memberi penghormatan seperti itu ketika bertemu dengan Herodes. Walaupun Herodes pada waktu itu berada di puncak kebesarannya, namun kepada bayi ini mereka memberikan penghormatan bukan saja seperti kepada seorang raja, tetapi seperti kepada Allah sendiri. Perhatikanlah, semua orang yang telah berjumpa dengan Kristus pasti sujud di hadapannya. Mereka memuji dia dan menyembah kepadanya, sebab dialah Tuhan kita dan kita sujud kepadanya. Inilah hikmat yang harus dimiliki oleh orang-orang bijak, karena akan tampak bahwa mereka mengenali Kristusnya dan bisa memahami diri mereka sendiri serta apa yang seharusnya menjadi perhatian mereka. Yang kedua, mereka mempersembahkan persembahan kepadanya. Di negeri-negeri timur, orang akan membawa persembahan bila mengadakan kunjungan penghormatan kepada rajanya. Demikianlah ketundukan raja-raja dari Seba kepada Kristus disebut dalam Mazmur 72 ayat 10. Mereka membawa persembahan dan menyampaikan upeti. Perhatikanlah mengenai diri kita.
Kita harus menyerahkan segala yang kita miliki kepada Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh dalam menyerahkan diri kepadanya, kita tidak akan keberatan untuk berpisah dengan apa yang paling kita sayangi dan hargai. Semuanya kepada Dia dan demi Dia. Persembahan kita tidak akan diterima Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan diri kita sendiri sebagai korban yang hidup. Tuhan mengindahkan Habil, dan sesudah itu korban persembahannya. Persembahan yang diberikan orang-orang Majus terdiri dari emas, kemenyan, dan mur. Inilah pemeliharaan Allah kepada orang Majus, dan juga yang dibawa oleh orang Majus itu kepada Yesus. Pemberian-pemberian ini merupakan hasil dari negeri orang-orang Majus itu sendiri. Ini juga mau mengingatkan kita, apa yang diberikan Allah kepada kita harus kita gunakan untuk menghormati Dia. Karena itu, apa makna terpenting dari persembahan kita memberikan kepada Allah apa yang berasal dari Allah? Sama seperti orang Majus, mereka mempersembahkan emas sebagai upeti kepadanya, seperti kepada seorang raja. Kepada kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan, apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Kemenyaan sebagai kepada Allah, sebab mereka memberikan penghormatan kepada Allah melalui asap kemenyaan, dan mur sebagai kepada manusia yang harus mati, sebab mur digunakan untuk membalur jasad orang mati. Karena itu sejak lahir pun sudah ditunjukkan bagaimana nanti matinya Tuhan kita. Dan inilah pembelajaran bagi kita dari orang Majus. Mengenal Allah sungguh-sungguh dari awal, dan mengenal Allah sampai pada akhirnya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.